Ricuh mobil tahanan yang membawa Sudewo Bupati Pati nonaktif dihadang massa pendukungnya usai sidang agenda putusan selah di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Massa dan petugas keamanan terlibat saling dorong. Kericuan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan Bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, ribuan warga serbu pasar sembako murah dalam rangka HUT ke-80 Bayangkara di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga rela antri demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000. Ya pemirsa, sejak pagi ribuan warga antri membeli sembako murah di Pasar Jiung, Kemayoran. Antrian panjang ini bahkan mengular hingga ke ruas Jalan Benyamin Sueb. Meski berdesakan, warga tetap antusias serbu paket sembako murah Rp70.000. Harga ini jauh di bawah harga pasaran dan bisa menghemat biaya belanja harian. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan rasa kecewa pada Presiden ke-7 dengan membanting sembako dan tanda pengenal. Mereka mengaku kecewa setelah Jokowi membatalkan agenda kunjungan ke daerah mereka. Sejumlah warga Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan emosi dengan membanting bungkusan sembako ke lantai. Tindakan protes tersebut juga diikuti oleh panitia penyelenggara yang melempar tanda pengenal mereka ke lantai. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas batalnya agenda kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Minggu pagi 28 Juni. Padahal seluruh persiapan penyambutan telah dilakukan bahkan beberapa minggu sebelum tanggal kedatangan. Namun kunjungan Joko Widodo tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi. Sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Tapi ini nyatanya pada hari ini beliau tidak hadir. Itulah yang membuat seluruh masyarakat ini kecewa pada beliau. Sebelumnya pada kunjungan di Kabupaten Lampung Timur, Jokowi dijadwalkan akan mengikuti kirap budaya yang dilaksanakan dengan iring-iringan kelompok adat 3 kecamatan. Namun jadwal safari politik tersebut berubah dan Jokowi memilih berkunjung ke wilayah Lampung lainnya. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Ya, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kepala kerbau ini bukan bentuk penghinaan pada... Inilah momen ritual Mesol Kibau menginjak kepala kerbau yang dilakukan Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit mengartikan prosesi ini bermuatan makna politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat.
Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan Jalan Sultan Haji Kota Bandar Lampung Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbagi Balak, dan Buai Bulan Mego Pak Tulang Bawang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PT MNC Digital Entertainment Tbk melakukan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Para pemegang saham menyetujui untuk tidak memberikan dividen kepada para pemegang saham dan laba yang dihasilkan diputuskan sebagai laba ditahan untuk penguatan lini bisnis perseroan. PT MNC Digital Entertainment Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 di MNC Conference Hall, Jakarta. Di sepanjang tahun buku 2025, kinerja keuangan emiten berkode saham MSIN ini berhasil membukukan pendapatan 3,8 triliun rupiah atau tumbuh 18%. Sementara untuk laba bersih perseroan melonjak 140% menjadi 985 miliar rupiah yang ditopang oleh pertumbuhan di semua segmen termasuk konten, IP, advertising, dan subscription. Selain itu, perseroan juga akan memperluas kolaborasi strategis dengan mitra di rantai media digital guna mempercepat monetisasi dan pertumbuhan usaha, serta mendorong ekspansi global melalui platform mikrodrama V+Short. Setiap konten yang MSIN produksi didistribusikan melalui berbagai kanal milik perseroan, mulai dari FVOD, SVOD, Vertical Short Form, MCN, Free to Air, hingga PTV, dan juga kanal milik pihak eksternal dari dalam maupun luar negeri. Model distribusi yang luas tersebut memungkinkan perseroan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber secara bersamaan, mulai dari pendapatan iklan digital, subscription, pay-per-view, kerjasama B2B revenue sharing, brand partnership, hingga lisensi distribusi internasional, dan lainnya. Sebagai bagian dari strategi memperkuat bisnis streaming, MSIN terus mengembangkan ekosistem over the top melalui integrasi RCTI Plus dan Vision Plus ke dalam satu platform. Perseroan juga mempercepat implementasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di seluruh operasional perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis digital. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Sebuah truk tangki bermuatan gas terguling dan meledak hebat di Jalan Raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. 2 orang meninggal dunia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terus membesar. Truk tangki berkapasitas 24.000 liter itu mengalami kecelakaan di ruas jalan sebelum terjun ke lereng bukit dan terbakar. 1 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang yang berada di dalam truk tangki meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar.
Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya pemirsa, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun keadaan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Java. Ledakan ini membunuh ayah dan melukai anaknya berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman dirilis Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengklaim pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udara berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan juga markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. Serangan itu pemirsa merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Pemirsa, Iran juga menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman.